Oke, selanjutnya kita akan membahas teknik interpolasi dengan metode yang berbeda, di mana polinom yang akan dibentuk nantinya disebut dengan polinom Newton. Nah, alasan kenapa kita melakukan teknik interpolasi yang berbeda adalah karena teknik yang kita lakukan pada metode sebelumnya yang dibahas pada video sebelumnya membutuhkan banyak sekali komputasi untuk setiap kali interpolasi atau butuh banyak sekali perhitungan. Nah, semakin banyak titik-titik pada data yang kita punya, maka ukuran sistem persamaan linear yang kita punya juga semakin besar. Dalam artian, semakin banyak persamaan yang harus kita punyai dan semakin banyak pula variabel yang kita punyai, sehingga akan semakin rumit dalam perhitungan. Kemudian alasan kedua adalah jika kita ingin menambahkan suatu titik baru pada data ataupun kita ingin mengurangkan suatu titik dalam data, maka kita perlu melakukan perhitungan ulang karena hasil komputasi yang sudah kita punyai sebelumnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, maka kita lakukanlah teknik interpolasi yang berbeda, di mana nanti polinom yang dibentuk itu disebut dengan polinom Newton, dan tekniknya disebut dengan teknik divided differences yang akan kita bahas di video ini. Nah, dengan adanya polinom Newton ini, maka untuk mengantisipasi kasus yang kedua ini, di mana kita ingin menambahkan suatu titik dalam data, ataupun kita ingin mengurangi suatu titik dalam data, maka polinom sebelumnya yang sudah pernah kita miliki itu masih bisa kita manfaatkan. Nah, kita lihat bagaimana polinom Newton yang paling sederhana mulai terbentuk ya. Jadi let's say pada data kita punya informasi dua buah titik, yaitu titik P1 dan titik P2, di mana kalau bicara titik berarti ada pasangan terurut antara X dan Y ya. Di mana pada bidang koordinat kartesius ya, di sini beradanya titik P1 yaitu titik X1, Y1, nilai X1-nya di sini, Y1-nya di sini. Kemudian ini adalah titik P2 yang koordinatnya itu adalah X2, Y2, di mana berarti nilai X2-nya itu di sini dan Y2-nya itu di sini. Nah, kita ingin mengetahui titik pada key ini, posisi koordinat dari titik key ini. Berarti sama artinya dengan kita pengen mengetahui nilai Y untuk X ini, di mana X ini adalah nilai X yang terletak antara X1 hingga X2 ini. Dan dalam hal ini kita benar melakukan interpolasi karena kita ingin mencari tahu titik pada X di mana X tersebut terletak antara X1 hingga X2. Kalau kita ingin mencari tahu atau mengidentifikasi titik di sini ya layak dong dikatakan sebagai melakukan interpolasi karena emang X di sini terletak antara X1 hingga X2. Nah, yang dilakukan di sini adalah kita memandang segitiga P1A Q ini kongruen dengan segitiga P1B P2. Sedemikian diperoleh nanti perbandingan panjangnya seperti ini. Kemudian kalau kita AQ di sini artinya adalah jarak dari titik A ke titik Q. Kemudian P1A artinya adalah jarak dari titik P1 ke titik A ini, yaitu ini ya. Yang ini menunjukkan jarak dari A ke Q, kemudian ini menunjukkan jarak dari titik P1 ke A, kemudian ini menunjukkan jarak dari titik B ke P2, begitu juga ini jarak untuk P1B. Nah, yang kita ingin tahu adalah kan nilai Y-nya, karena menginterpolasi dalam hal ini adalah kita ingin mencari tahu nilai Y untuk X yang terletak antara X1 dan X2. Oke, kalau ekstrapolasi berarti contohnya misalnya kita ingin mengetahui titik yang berada di sini, itu ekstrapolasi ya. Nah, oleh karena itu dari persamaan ini kita buatlah formula untuk Y, kita pisah-pisahkan sedemikian sehingga nanti akan diperoleh Y sama dengan Y1 ditambah ini Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kali X kurang X1. Nah, sebagaimana yang diketahui tadi bahwa P1 dan P2 itu adalah titik yang diketahui yang berarti X1, Y1, X2, dan Y2 itu ada nilainya. Oleh karena itu, setiap Y dan X di sini yang sudah menggunakan indeks entah angka 1 ataupun 2 berarti sudah ada nilainya. Dengan demikian yang di ruas kanan ini yang berperan sebagai variabel hanya yang X ini saja. Karena X ini berpangkat 1, maka kita bisa katakan bahwa fungsi ini adalah fungsi polinomial dengan yang tergantung pada variabel X di mana polinomialnya berpangkat tertinggi atau berderajat 1. Nah, selanjutnya dengan ide Newton, Y1 ini dianggap sebagai A0, kemudian yang Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ini dipandang sebagai A1. Sehingga formula ini nanti sederhananya bisa ditulis menjadi Y atau P1X sama dengan A0 ditambah A1 kali X dikurang X1.
di mana P1X ini artinya adalah fungsi polinomial yang tergantung pada variabel X, di mana variabel X-nya itu berpangkat tertinggi 1. Nah, di sini A0 ini adalah suatu bilangan ya, berdasarkan pada nilai Y pada titik pertama. A1 ini diperoleh berdasarkan pada perhitungan ini. Kemudian X ini adalah titik atau nilai Y yang ingin dicari pasangannya. Kemudian X1 ini adalah berdasarkan pada nilai X yang ada di titik pertama. Nah, maka inilah bentuk polinomial Newton untuk yang derajat tertinggi 1. Nah, untuk diketahui polinomial Newton ini nanti terbentuknya itu dengan secara recurrence. Artinya, kalau kita mau membentuk fungsi misalnya kita punya informasi ada 3 buah titik. Nah, sama seperti konsep interpolasi yang dibahas pada video sebelumnya, bahwa setiap kita menginterpolasi, kalau kita punya n buah titik, maka kita akan membentuk fungsi polinomial berderajat tertinggi n kurang 1. Sehingga kalau kita punya titik sebanyak 3 buah, maka kita akan membentuk fungsi polinomial berpangkat tertinggi 2, karena 3 kurang 1 adalah 2. Nah, dalam polinom Newton, untuk membentuk fungsi polinomial berderajat 2, seandainya ditambahkan informasi 1 buah titik ya, maka di sini tinggal ditambahkan saja nanti, yaitu ditambah A2 dikali. Nah, ada seterusnya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, dengan demikian, sebagaimana yang disampaikan tadi, ini merupakan fungsi polinom yang sederhana untuk polinom berpangkat tertinggi 1, di mana yang A1 ini tadi sama dengan ini ya, atau boleh juga dibalik, yang A1 ini pembilangnya menjadi Y1 kurang Y2, maka penyebut juga harus menjadi X1 dikurang X2 ini. Sedemikian sehingga yang ini bisa ditulis seperti ini, karena Y1 ini kan artinya nilai fungsi pada X1 ya, atau bisa ditulis seperti ini. Dan Y2 artinya adalah nilai fungsi pada X2. Nah, dalam konsep polinom Newton yang ekspresi ini itu disebut dengan divided differences pertama, yang nantinya akan dinotasikan dengan F kurung siku X1, X2, di mana ini dibaca dengan nilai divided differences pertama antara X1 dan X2. Harus menggunakan kurung siku di sini. Nah, dengan demikian, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam tahapan pembentukan polinom Newton berderajat n itu dibentuk dari polinom yang berderajat n kurang 1. Jadi, fungsi polinomnya itu dibentuk secara rekursif. Kalau secara rekursif biasanya sih ada tahapan dasar, kemudian ada tahapan recurrence-nya. Tahapan dasarnya adalah mulai dengan adanya informasi Y1 yang kita punyain, di mana Y1 itu artinya adalah nilai Y pada titik pertama, dan dia akan berperan sebagai A0. Dan A0 ini kan suatu konstanta ya, karena nilai Y1 itu adalah suatu konstanta yang diketahui. Nah, dalam matematika itu bisa dinotasikan dengan P0x, yang artinya adalah polinomial yang berderajat tertinggi 0. Toh tidak ada variabel X-nya ya, kalau konstanta saja berarti kan X-nya berpangkat tertinggi 0. Kemudian tahapan recurrence-nya secara umum adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita jabarkan, kita akan mulai dari N sama dengan 1. Jadi P1X itu akan sama dengan P0X ditambah A1 dikali X dikurang X1. Yaitu ini dia. Oke, dan untuk ini sebenarnya sebagaimana yang awalnya tadi ya, di mana P1X sama dengan A0 ditambah A1 kali X dikurang X1. Jadi kalau di sininya berderajat 1, maka A-nya juga sampai A1 dan X-nya juga sampai X1. Nah, nanti untuk membentuk P2X, seandainya misalnya pada data ditambahkan 1 buah titik, maka yang tadinya kita akan membentuk polinomial berderajat tertinggi 1 menjadi polinomial berderajat tertinggi 2, di mana polinomial berderajat tertinggi 2 itu rumusnya adalah dari P1X atau polinomial sebelumnya ditambah dengan A2 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2, di mana kalau di sininya 2, indeksnya 2, maka A-nya juga sampai berindeks 2. Kemudian X-nya perkalian ini juga sampai berindeks 2. Dan ini kalau kita bongkar ya, P1X ini kan tadi ini ya. Oke, jadi P1X ini adalah ini. A0 ditambah A1 kali X dikurang X1. Kemudian, karena kita bicara P2, maka dilanjutkan dengan penjumlahan dengan ini. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ini A0, A1, A2. Kemudian yang X kurang 1, X kurang X1, yang di sini juga X kurang X1-nya dibawa kembali, kemudian lanjutkan dengan X dikurang X2.
Jadi, kalau indeks A-nya ini adalah 2, maka perkaliannya itu sampai X dikurang X2. Nanti untuk P3X rumusnya adalah polinomial berderajat 2 ditambah. Nah, ditambah dengan A3 dikali. Karena di sini 3, maka di sini indeksnya juga 3 dan perkaliannya juga sampai X dikurang X3. Dan ini itu muncul di suku sebelumnya. Kalau kita lihat P2X itu kan tadi adalah, nah ini adalah P2X dari sini. Karena kita mau membentuk P3X, maka ditambahkan dengan suku yang ini. Tambah A3 dikali. Nah, yang tadi ada suku di sebelumnya kan ada perkalian X kurang X1 dengan X kurang X2. Ini tetap di bawah X kurang X1 kali X dikurang X2. Lanjutkan dengan kali X dikurang X3. Jadi, indeks X ini itu sama dengan indeks A di sini. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian apa sih A0, A1, A2, A3 ini? Kalau nilai X1, X2, X3, Y1, Y2, dan seterusnya itu kan diketahui pada data ya. Nah, A0 ini sebagaimana disampaikan di sebelumnya tadi bahwa dia adalah sama dengan nilai Y pada titik pertama. Kemudian A1 ini adalah nilai divided differences pertama antara X1 dan X2, di mana rumusnya adalah sebagai berikut, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Kemudian A2 itu dirumuskan seperti ini. Ini dibaca dengan divided differences kedua antara X1, X2, dan X3. Dan dia dirumuskan dengan nilai divided differences antara X1 dan X2, antara yang dua ini, dikurang dengan nilai divided differences antara X2 dan X3. Kemudian dibagi dengan X1 dikurang X3, jadi penyebutnya ini selalu nilai X yang pertamanya dikurang dengan nilai X yang di akhirnya. Kemudian, nah, kalau melihat formula ini, berarti perhitungan nilai divided differences yang sebelumnya sudah dihitung itu akan terpakai untuk menghitung nilai divided differences selanjutnya. Kemudian A3 itu sama dengan nilai divided differences ketiga antara X1, X2, X3, dan X4. Di mana formulanya adalah kalau ini dibaca dengan divided differences ketiga, maka formula untuk menghitung dia adalah sama dengan nilai divided differences kedua antara X1, X2, X3 dikurang nilai divided differences antara X2, X3, dan X4 dibagi nilai X1 dikurang X4 atau nilai X yang pertama dikurang dengan nilai X yang terakhirnya. Nah, perhatikan pola ini ya. Oke. Kemudian seterusnya. Nah, jadi notasi-notasi yang perlu difahami dalam menjalankan metode Norton divided differences ini adalah yang pertama ada yang disebut dengan divided differences pertama antara XI dan XI plus 1. Secara umum dinotasikan dengan ini, di mana rumusnya adalah nilai fungsi di XI dikurang nilai fungsi di XI plus 1 dibagi dengan nilai XI dikurang XI plus 1 ini. Oke. Kemudian divided differences kedua antara XI, XI plus 1, dan XI plus 2, di mana notasinya adalah F, XI, XI plus 1, dan XI plus 2. Dan rumusnya sama dengan divided differences pertama. Jadi ini kan divided differences kedua nih. Kalau divided differences kedua, dia melibatkan 3 nilai ya, 3 nilai X. Dan rumusnya sama dengan nilai divided differences antara XI dan XI plus 1, dikurang nilai divided differences antara XI plus 1 dengan XI plus 2, ini dia, dibagi dengan XI dikurang XI plus 2. Jadi selalu penyebutnya itu adalah nilai X yang pertama dikurang nilai X yang di akhirnya. Nah, nanti untuk divided differences ketiga akan ada 4 nilai yang terlibat dan rumusnya tentunya akan melibatkan nilai divided differences kedua, yaitu nilai divided differences ketiga antara XI, XI plus 1, XI plus 2, dan XI plus 3 adalah nilai divided differences kedua antara XI hingga XI plus 2 dikurang nilai divided differences kedua antara XI plus 1 hingga XI plus 3 dibagi dengan nilai X yang pertama dikurang dengan nilai X yang terakhir. Jadi yang di sini adalah untuk yang 3 nilai pertama saja. Kemudian yang kedua ini adalah untuk 3 buah nilai yang terakhir. Nah, analog nanti untuk divided differences seterusnya. Jadi perhatikan bahwa setiap kali kita mau menghitung nilai divided differences ke N, maka kita perlu informasi nilai divided differences ke N kurang 1 terlebih dahulu ya. Polanya begitu.
Nah, jadi langkah-langkah untuk menemukan polinom Newton dengan menggunakan metode divided differences adalah yang pertama, let's say kita punya ada n buah titik pada data kita, kemudian hitunglah nilai divided differences. Kalau kita punya n buah titik, maka kita akan harus menghitung nilai divided differences dari divided differences pertama hingga ke n kurang 1. Nah, setelah itu bentuklah polinomial dengan derajat tertinggi n kurang 1. Nah, di mana bentuk umum dari polinomial dengan derajat tertinggi n kurang 1 adalah sebagai berikut. A0 ditambah A1 kali X dikurang X1 ditambah A2 dikali. Nah, ini diangkut lagi, kemudian lanjutkan dengan kali X dikurang X2. Kalau polinomnya berderajat tertinggi n kurang 1, maka A-nya di sini berakhir dengan indeks n kurang 1. Begitu juga perkalian X-nya, selisihnya X dikurang Xn kurang 1. Di mana X yang tanpa indeks di sini itu adalah nilai X yang akan kita cari pasangannya atau akan kita cari nilai Y-nya. Nah, untuk contoh soalnya akan kita bahas nanti di video terpisah.